semuanya, di episode kelima di Info Kejadian Semarang TV akan ketemu lagi bareng saya Selago. Dan pastinya tamu kita luar biasa pada malam hari ini. Ada om-om yang kece-kece dari Rindu Aji, tepuk tangan dong. Woi, luar biasa. Saya perkenalkan di samping saya yang pertama ini ada Om Ikhwan. Waduh, selamat malam Om. Malam. Waduh, ini salam olahraga ini ya. Yang kedua ada Mbak Heru ya. Nanti akan kita tanya-tanya seputar salamnya apa. Oh, gimana salamnya? Salamnya begini. Oh, salam begini ya. L. Waduh, luar biasa ya. Salam Rindu Aji. Oh, gini ya. Dan pasti jangan lupa buat teman-teman semuanya, kita setiap hari Rabu jam 7:30 selalu bertemu di IKS TV. Dan pastinya terima kasih untuk sponsor kita pada malam hari ini. Ada Satu Pintu, ada Health Food, Terbule, dan juga Marga 2 Cafe. Dan seperti biasa, untuk giveaway kita pada malam hari ini, silakan yang memberikan pertanyaan terbaik, kita akan berikan ada 5 buah slayer dari IKS ya, dari Info Kejadian. Ini eksklusif banget ya. Dan pastinya kita tahu kiprah Rindu Aji di Kota Semarang. Ya Om ya, ini luar biasa ya. Dimana-mana kita lihat Rindu Aji gitu ya Om ya. Sebenarnya banyak yang bertanya juga, kiprah seperti apa dan mungkin Rindu Aji itu sebenarnya apa Om? Nah, banyak yang tanya tuh. Ya, Rindu Aji sebenarnya itu dulu awalnya fisiknya kan ke sosial. Pada waktu itu ada di Semarang itu banjir bandang. Di sini saya ada rekan-rekan 7 orang. Bukan ini nggak ikut. Ada 7 orang itu ada banjir bandang di Kota Semarang. Itu Tahun berapa Om? 91. Oh, saya dulu orang Sampangan terdampak pada saat itu ya. Itu saya sama kawan-kawan kita ngomong, yuk kita pergi ke banjir bandang. Tapi kalau bisa jangan kita pakai tangan kosong. Tapi mari kita membantu 7 orang itu. Saya ngomong, kamu punya uang berapa? Ada yang 15.000, ada yang 50.000. Wah, coba sekarang udah banyak Om ya. Ya, setelah itu kita di sana sosial membantu orang yang lagi kena musibah itu. Musibah. Ya, ambil bantu ya, ada pakaian layak pakai, ada Indomie, ada nasi bungkus, terus ada beberapa obat. Kita kasih ke yang perlu bantu. Setelah itu teman-teman ini kan pada waktu itu tidak bekerja, maka terus kita bertuju ngobrol. Terus saya ngomong, yuk kita mendirikan yayasan. Yang mana yayasan itu sifatnya bersosial. Setelah itu dengan karena apa ya, merasa kepuasan. Ada rasa puas setelah membantu orang Om ya pada saat itu. Itu sempat korban juga Om ya waktu banjir bandang itu Om ya. Banyak korban jiwa Om ya. Ada. Iya. Setelah itu terus teman-teman ini kan berkumpul. Saya mau mendirikan yayasan itu karena apa? Setiap kita bekerja ada rezeki kita sisakan untuk bersosial. Sedekah ya, semono Om ya. Itu tahun 94. 94 Om. Terus kita berikan itu, maka dengan nama Rindu Aji. Nama Rindu Aji itu saya tertuju itu tidak ada pekerjaan yang kerja tetap itu. Maka itu saya umpamakan hidup kita tertuju itu tidak ada arah. Hari ini bisa makan, Itu sudah alhamdulillah. ya. Besok yang kita makan itu apa? Nggak punya arah kemana kan? Nah, setelah itu kita bentuk Rindu Aji yang tadi saya katakan bahwa hari ini bisa makan, besok yang kita makan apa? Nah, setelah bertuju ini kebetulan ada kerjaan, artinya jangan mengulangi kehidupan yang dulu yang nganggur,
sekarang sudah bekerja. Ayo, di mana kita harus bekerja seterusnya. Oke. Jangan cuma hanya sehari kerja, seminggu sudah berhenti. Maka dengan dapat lapangan kerja itu kita hati-hati, kita bentuklah suatu nama Yayasan Sosial Imigrasi. Ini pertama kali logonya Om ya? Iya. Oke. Bisa Om ya, saya bawa. Oke, dan ini adalah logo pertama Yayasan Sosial Lindu Aji Semarang. Ya Om ya. Jadi nama Lindu Aji sebenarnya dari mana Om? Lindu Aji, artinya apa Om? Yang tadi saya katakan, kehidupan kita tidak menentu. Hari ini disamakan, besok yang dimana apa. Maka kita tidak ada kerjaan, kehidupan kita kan buyang. Oke. Ya, setelah dapat kerjaan, kita harus biaji-haji. Kalau orang Jawa ngomong biaji-haji. Di mana-mana. Terulang pengangguran lagi. Oke. Setelah itu nama Lindu Aji, karena fisik 7 orang ini sosial, itulah suatu nama Yayasan Sosial Lindu Aji. Yayasan Sosial Lindu Aji ya, sampai dengan sekarang ini bertahan, berarti kurang lebih sudah berapa lama Om bertahan Lindu Aji ya? 94 Om ya? Resmi didirikan sampai dengan tahun 2020 ini ya, berarti sudah lama sekali ya. Oke. Dan juga kenapa identik dengan warna hitam Om? Wah, di sini saya akan ceritakan Lindu Aji kenapa berwarna hitam. Oke. Itu orang ngomong itu warna hitam berduka, tapi bagi semua pengurus Lindu Aji itu keren. Oh, ada spirit ya, Om ya? Ada semangat di dalam warna hitam ini ya? Di samping itu gagah dan keren. Oke. Tapi itu prinsip. Prinsip ya? Warna hitam itu prinsip bahwa hitam dicampur kuning tetap hitam. Oke. Jadi melekat ya? Gitu ya? Maka itu prinsip kalau kita mendirikan Yayasan Lindu Aji ini bisa untuk seterusnya. Oke. Dan di sini ada lambang matahari. Di sini ada 87 angin. Ini alat berkomunikasi. Bunga matahari ini kan menyinari orang-orang yang seperti saya dulu. Oke. Yang pengangguran kita kemas, kita kasih pengarahan, dia ada lapangan pekerjaan. Oke, jadi 7 orang ya, sekali lagi dari teman-teman ya. Jadi sejarah Lindu Aji memang dari tahun 91 sampai 94 itu Om ya, ada banjir bandang. Mereka dengan urunan Om ya, tumpuan tipis-tipis you know, membantu saudara kita yang terkena banjir bandang pada saat itu. Akhirnya padahal belum kerja ya Om ya, masih pengangguran, tapi jiwa sosial sudah tinggi pada saat itu Om ya. Oke, nah dan sampai dengan sekarang itu Lindu Aji itu berbadan hukum nggak sih Om? Lindu Aji berbadan hukum. Oke. Karena kan kita kan banyak anggota ini. Kalau tidak berbadan hukum nanti kita kena sprint nanti. Oh iya, bahaya juga Om ya. Iya. Oke. Dan juga, nah ini nih yang perlu diketahui sama teman-teman ya. Lindu Aji kan juga sangat tersohor ya di Kota Semarang ya Om ya. Oke, di mana-mana kita tahu Lindu Aji banyak lah, karena memang anggotanya keker-keker itu. Di lengannya sak piton kayak dulu saya ngomong sama Cak Tri. Wah, putih banget ya memang ya. Dan itu juga sebenarnya Lindu Aji juga ini sebuah pelatihan bela diri Om ya. Terdapat bela diri apa aja dalam Yayasan Lindu Aji Om? Soalnya di Yayasan Lindu Aji ini kan kita bergerak di bidang seni, budaya, olahraga, sosial, dan pendidikan. Oke. Kita tidak berpolitik seperti yang sampai sekarang ini saya dan Pak Heru ini tidak berpolitik. Tidak berpolitik ya. Padahal di tengah sekarang ini naik dikit politik gitu ya, naik dikit politik. Sekarang ini memang fokus budaya, sosial sampai dengan pendidikan Om ya. Oke. Ini buat Mbak Heru nih, panggilnya Mbak Heru ya. Jangan Om, Mbah We, siap. Mbak Heru, waduh. Mbak Heru, ini mungkin kita juga nanya juga ya, kenapa Lindu Aji nih sampai saking tersohornya itu sampai masuk ke One Pride MMA kemarin itu juga mewakili Semarang banyak sekali juga ya atlet-atletnya seperti itu ya. Gimana ceritanya nih Om? Kalau cerita itu panjang sekali ya prosesnya. Seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, saya hanya mengulas saja.
bahwa kita bisa kan membedakan Mas, bahwa Rindu Haji itu bukan hanya yayasan saja. Oke. Ada ormasnya, ormas Rindu Haji, sehingga sebenarnya ini sebagai sayapnya muncul nama yayasan. Kalau yayasan ini kan tidak bisa merekrut anggota. Oke. Yang ada hanya pengurus kan, pembina, pengurus yayasan, badan pemeriksa kan itu. Nah, padahal untuk anggota banyak sekali. Bagaimana untuk mengkoordinir anggota ini? Maka beliau mengatakan bentuklah ormas, sehingga untuk bisa dibentuklah kartu anggota mengendalikan ini. Ada KTA-nya sekarang. Iya harus. Oke. Karena berdan hukum kan. Oke. Nah, mengantisipasi hal itu, hal-hal yang tidak kita inginkan. Betul. Bagaimana pertanyaan bisa melakukan tes ini? Ini hanya sebagian kecil aja. Sebetulnya di sini ada lembaga saksana. Kalau pertanyaan tadi ada khusus. Di sini dari bentuk organisasi saksana olahraga yang menangani tentang bagaimana belajar dari judo, bantuan thai dan sebagainya. Semua kegiatan di silat dan sebagainya akan ditampung di sini. Ini ada lembaga sosial, ya, lembaga saksana olahraga Rindu Haji khusus. Yayasan, kalau yayasan Rindu Haji bergerak dalam bidang sosial, stressingnya ada dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Itu yayasannya. Kalau ormas itu meliputi seluruh elemen dalam kehidupan masyarakat. Dari pendidikan, agama, ekonomi, seni budaya, bantuan hukum, semua elemen ada bidang-bidangnya ini. Jadi sangat lengkap sekali ya, sebenarnya Yayasan Rindu Haji ini ya. Tapi iya, memang masyarakat Semarang kenalnya wah Rindu Haji ya tarung. Nah, ini MMA. Tapi caranya mlebu Rindu Haji, aku pengen menyalurkan bakat hobiku tarung ini kok piye ya. Itu bagus. Betul. Dan sampai dengan sekarang ini Rindu Haji bagaimana mempersiapkan para atlet One Pride MMA-nya sendiri, Om? Kalau itu proses kan namanya untuk hasil itu kan tidak bisa instan Mas. Betul. Nah, maka ada kegiatan rutin. Suatu kegiatan rutin di tempat latihan di tempat di RRI. RRI. Nah, di situ ada tempat untuk latihan. Nanti sebentar lagi beliaunya akan membentuk sasana di Jalan Setran ya. Sebentar lagi khusus nanti. Di situlah dibina atlet tiap minggu bermain dari posisi A, B, C semuanya. Sehingga kalau sudah meningkat ini dimainkan keluar. Seperti kalau Sela. Nah, Sela kalau mau pertandingan kan gitu. Pemain karena mungkin lah langsung anak TK langsung lulusan SMP. Iya, betul. Klasifikasinya sedang kebutuhan. Jadi harus ada latihannya juga ya, khusus ya, apalagi juga yang orang jembleng-jembleng ya. Itu digembleng dulu biar perutnya kotak-kotak. Di sini taruh motornya jembleng maksudnya ya. Iya tuh. Kalau udah digembleng, nanti itu siang muncul begitu suri nanti. Iya Mbak, luar biasa nih ya. Jadi sekali lagi memang kiprah Rindu Haji ini kita tahu juga kemarin juga sempat di One Pride MMA itu banyak prestasi ya. Salah satu prestasi yang paling bergengsi yang pernah didapat Rindu Haji apa nih Om? Yang menjadi Asia Mas. Ada yang itu WUSU. WUSU itu dia juara Asia dan tinjunya. Ya, itu dari Rindu Haji. Terus sampai sekarang pun ya masih latihan. Dari mulai anak SD umur 8 tahun banyak di tempat kita latihan. Sampai ke mahasiswa ya. Luar biasa ya. Ada target ya Om dari pencapaian MMA ini atau mixed martial arts ini sampai dengan menuju ke UFC. Kita kayak McGregor itu Om. Pengen ya Om ya? Iyalah. Rindu Haji sampai ke UFC. Waduh, bangganya kayak opo Semarang itu. Pengen ya Om ya? Ada target seperti itu ya? Pasti. Oke. Dan pastinya Rindu Haji ini kegiatannya apa aja Om untuk anggotanya selain yang di bela diri? Mungkin di ormasnya menangani anggotanya seperti apa? Banyak sekali yang diinstruksikan beliaunya sebagai ketua itu sesuai dengan bidangnya. Dalam bidang suatu keagamaan kita rekrut mereka dalam proses agama kita bina. Keagamaan. Baik kita tidak berbeda-bedakan agama Islam, Kristen. Komunitas agama Kristen kita kembangkan. Setiap kegiatan kita agama kita kembangkan. Islam demikian juga.
Contohnya Maulid Nabi, gitu kan? Oke. Kita lagi wajib berangkat peringatan Maulid Nabi dari kebetulan dengan COVID, dunia kita berhentikan. Oh. Biasa untuk pengajian massal. Betul. Nah itu. Bahkan tempatnya tidak main-main, Mas. Tempatnya di Sunan Kuning itu, Pak. Di Sunan Kuning Kita ya. mengadakan. Betul yang kita tahu seperti itu ya. Alhamdulillah kan? Betul. Dia menginstruksikan adakan peringatan Maulid Nabi di Sunan Kuning. Berhentikan semua. Betul. Dalam rangka musiar. Nah itu dalam bentuk syiar dan dakwah ya, kita tahu karena Sunan Kuning kemarin sebagai tempat prostitusi akhirnya lakukan itu. di itu ya, wah lumayan om Maulid itu sambil melek om ya. Wah, lumayan kalau tipis-tipis mbaknya gue tudung. Kalau masalah itu saya gunakan dah. Lumayan no. Oke, kita buka pertanyaan buat teman-teman dari followers dari Info Kejadian Semarang. Silakan yang mau bertanya-tanya sama om-om dan mbah-mbah saya yang luar biasa pada malam hari ini ya, mumpung langsung sama sesepuhnya, sama ketua-ketuanya ini ya. Silakan, dan hadiah 5 giveaway Slayer dari Info Kejadian Semarang. Yang pertama, Lindu Aji ini kan yayasan bela diri om. Nah, gimana kita atau caranya meminimalisir niat jahat orang atau tindakan semena-mena orang di balik kerudung brand Lindu Aji dari @pandu_iman. Selamat ya, dapat 1 buah Slayer dari IKS. Ya, ini banyak terangkan. Makanya ini saya sampaikan pada seluruh masyarakat Kota Semarang khususnya, se-Indonesia pada umumnya kan. Oke. Jadi Lindu Aji ini kita bedakan ya. Lindu Aji ya, kalau yayasan, saya katakan yayasan ini dalam bidang sosial, stressingnya adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan, oke. Ya. Kemudian kalau dalam bidang olahraga, ini nanti ada satu sasana olahraga, lembaga tersendiri. Oh. Nah, Ormas sebagai induknya ini mengembangkan. Nah, bagaimana mengantisipasi orang-orang yang nakal tadi? Kadang-kadang hanya pakai pakaian saja. Nah, ini oleh sebab itu kita pakai ormas. Maka setiap anggota harus memiliki kartu anggota. KTA om ya. KTA. Oke. KTA berdasarkan KTP dan sebagainya. Maka kalau ada kejadian apa kita klarifikasi. Oke. Maka saya sampaikan kepada masyarakat, saya dalam kesempatan ini, tolong kalau memang ada suatu hal orang yang berpakaian Lindu Aji yang bersifat dalam bahasa Semarangnya keta-kete, taitu, leda-lede, itu berarti menunjukkan suatu anggota Lindu Aji yang gadungan gitu katakan. Gadungan. Tidak boleh. Lindu Aji harus persuasif, membela kepada masyarakat yang lemah. Oke. Itu harus beda masyarakat. Tidak boleh arogan, tidak boleh. Oh. Itu ada satu kode etiknya. Maka landasan filosofinya Lindu Aji itu adalah berpedoman pada Asmaul Husna. Nama 99 nama Allah itu dijadikan landasan. Luar biasa. Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka Lindu Aji bertakaluk dong. Oke. Minta kasih sayangnya. Makasih lagi mamanya. Iya dong. dong. Tepuk tangan dulu dong buat filosofi Lindu Aji yang ternyata dalam sekali ya. Iya dong. Kadang kita juga, ini nomor saya ya, kadang banyak juga di luar sana ya, ternyata banyak yang gadungan ya. Kadang membawa bendera atau payung Lindu Aji tadi ya. Dikit geger, aku cari Lindu Aji kok. Jadi sebegitu hebatnya ya kiprah Lindu Aji ini, jadi sampai payungnya orang-orang preman-preman pinggiran gitu kan. Itu malah gadungan. Padahal instruksi dari Pak Ketua langsung memang harus membela masyarakat yang lemah, marginal, minoritas gitu loh ya. Wow, luar biasa ya. Mengembangkan rasa cinta kasih sayang. Oke. Semua lingkungan, segala elemen tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan ya. Ini yang luar biasa ya. Filosofinya dari Asmaul Husna loh, rasa itu ya. Iya, pertanyaan selanjutnya ini ramai sekali yang nonton ya edisi lebih dekat bersama Lindu Aji. Oke, @daniel_SSR_SPWC ya. Di masa pandemi COVID ini, apa saja peran Lindu Aji dalam membantu pemerintah dan masyarakat memutus mata rantai penularan COVID kah? Wah. Oh, banyak sekali, Mas. Terima kasih. Oke. Jadi dalam hal untuk membantu pemerintah dalam COVID ini, kita sudah menginstruksikan kepada seluruh DPC Jawa Tengah ini. Satu, bahwa semua anggota DPC harus bisa mampu membantu pemerintah dengan cara mensosialisasikan. Oke, ikut mensosialisasikan. Ya, itu norma-norma yang dari protokoler dalam COVID itu kepada masyarakat, minimal kepada anggotanya dulu, pakai masker dan sebagainya. Ini harus kita sosialisasikan dulu. Ya, setelah itu baru kepada masyarakat. Nah, bagaimana bentuk bantuan masyarakat? Kalau dalam daerah yang ekonominya lemah, kita iuran, Mas. Kita bantu beri bantuan
beras, apa untuk masyarakat yang dibutuhkan. Itu dari anggota sendiri. Ini perintah dari ketua umum ini. Perintah ini. Kalau bukan hanya di Semarang saja sebetulnya, seluruh Jawa Tengah itu. Sampai Jawa Tengah mendapatkan Iya, Rindu Haji. Bahwa setiap daerah tingkat 2 itu ada pengurusnya. Bahkan pengurusnya sampai tingkat kelurahan. Mas Semarang, dari pengurus ini daerah tingkat kabupaten dibentuk tingkat kecamatan. Kecamatan dibentuk sampai kelurahan. Dan setelah implementasi. Itu dalam rangka membantu pemerintah ini. Untuk memutus rantai COVID ini ya. Iya, membantu mensosialisasikan ya. Pasti itu dilakukan contoh-contoh itu. Bahkan banyak sekali tentu-tentu bekerjasama dengan pemerintah, Mas. Kita bersama dengan Ramil. Daerah itu ada fotonya di daerah Pemalang, Semarang, banyak sekali membantu langkah-langkah seperti itu. Membantu langkah-langkah seperti itu. Terima kasih Mbak Heru, luar biasa ini ya. Ternyata juga membantu ya, sangat membantu pemerintah dalam memutus rantai COVID ya. Jadi nggak cuma diem ya, latihan tarung terus ya, udah, ya toh? Iya, masih kita membuka pertanyaan untuk teman-teman ya. Silakan sekali lagi, masih ada 3 slayer eksklusif dari IKS ya. Ini luar biasa akan bagikan pada malam hari ini. Dan pastinya terima kasih untuk sponsor kita pada malam hari ini. Ada Satu Pintu, Daily Catering, gratis ongkir sekota Semarang. Ada Health Food Catering, makanan sehat, terbulet terang bulan kekinian, topping premium. Dan juga Mangga 2 Cafe, pasta stick burger, Telogo Sari. Ya, luar biasa. Iklan banyak yang masuk ya. Kalau ini bagian nanti. Om, Gimana? kalau saya mau masuk Rindu Haji, wah, ini teman-teman masih banyak ya yang menyaksikan Rindu Haji ki, piye toh? Yo olahraga, banyak cabang bela diri di dalamnya. Kalau pengen gabung itu piye caranya? Kalau ingin mabuk itu pemuda sekali. Seperti yang dikatakan tadi kan, bahwa Rindu Haji itu mempunyai suatu filosofi tidak pernah membeda-bedakan. Stratifikasi di pendidikan atau perekonomian, tidak. Semua orang warga negara Indonesia dapat kita terima menjadi warga besar Rindu Haji. Caranya gampang, daftar di daerah setempat aja. Di kelurahan di situ ada KTP-nya, ada KK-nya, fotokopi, daftar aja. Di situ ada pengurusnya. Nanti akan diteruskan kepada pengurus kecamatan, diteruskan kepada keluarlah kartu anggota. Jadi akan dibentuk sesuai dengan zona-zona. Jadi kartu anggotanya kecamatan penuh dengan kalian udah berbeda lagi kodenya. Seperti itu ya. Tidak ada sendiri. Sistematis ya. Iya dong. Kalau nggak muncul mendadak gimana? Jadi tidak. Sekarang ini Om Ikhwan. Sudah berapa banyak anggota yang sudah tergabung dalam Yayasan Rindu Haji ini? Untuk Jawa Tengah sebetulnya banyak, karena yang ber-KTA maupun yang belum itu masih numpuk. Dan ngantri-ngantri ya. Simbah besar ya. Kita mau ngantek di Sambil silakan Om Heru. Surabaya minta. Surabaya? Ya, NTB, Banyuwangi, Jakarta, Bandung, Bogor. Yang kemarin datang itu, tapi pas timingnya nggak pas, nggak ketemu saya, tapi sudah ketemu sama Pak Heru. Yogyakarta juga minta ya. Terus kemarin Rembang sudah, karena masih suasana COVID, belum kita lantik, tapi di situ sudah kita beli SK. Jadi dia bisa berorganisasi dengan bupati, wali kota, dan tim Kapolres. Dan sinerginya juga nggak main-main ya sama Dandim, Polres dari Polisian setempat juga ya. Persyaratan mutlak maksudnya itu. Seorang pembina di daerah harus bisa bekerja sama dengan pejabat setempat, tingkat lakonnya, dengan bupati, wali kota, lurah dan sebagainya. Kan kita bukan membantu. Jadi apa yang dikatakan Pak Iwan tadi, bahwa cita-cita mereka ini mendirikan ormas Rindu Haji ini membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Itu aja, Mas. Jadi tujuan nasional ini yang harus dapat dilakukan. Siap. Luar biasa ya ini ya. Jadi sekali lagi segampang itu ya untuk masuk dan bergabung bersama Rindu Haji, tapi memang kadang ini memang banyak yang numpuk ya sama dengan sekarang ini ya. Simpatisan pun udah banyak banget sekali. Sampai itu yang mengaku-ngaku kadang ribuan ya, sampai yang mengaku-ngaku di jalanan, wah aku calon Rindu Haji, aku Rindu Haji. Tuh ada ngomongnya ini Rindu Haji kabeh. Sampai
Ya, ini menurut saya Om ya, sampai membuat kadang ada keresahan di masyarakat Om ya, karena membawa nama payung ini sebenarnya instruksi dari ketua langsung tidak seperti itu Om ya. Memang kita harus membela masyarakat, betul, karena disalahgunakan sama itu tadi oknum-oknum yang mungkin mencari keleluasaan dari Lindu Aji ini. Nama besar itu aja. Betul. Karena kita tahu kaosnya wah bisa aja nyablon sendiri Om ya. Bisa jadi. Bikin kemeja tak sambil Lindu Aji ya, tanya kalau Lindu Aji. Aku tak templek ke Lindu Aji ya, ben begini. Sampai sebegitunya loh ya di Semarang ya, luar biasa ya. Dan kalau kita tanya sistem ke organisasi Lindu Aji sendiri seperti apa sampai dengan sekarang itu? Bagus sekali dari manajemen sudah mengorganisasikan, tetap kita bina, kita tadi matur. Mana nomor pelaturnya kan jelas bahwa nomor pelatur pertama adalah DPP. Di bawahnya ada DPC, 3 kabupaten. Kabupaten ini membentuk kepengurusan supaya lebih jelas lagi. Tingkat kecamatan. Kecamatan kita bentuk lagi tingkat kelurahan. Sehingga strukturnya jelas, mekanismenya. Jadi untuk pembinaan pada masa sampai lapis bawah, sehingga betul-betul kebijakan DPP nanti memahami dan mengetahui aspek apa yang dibutuhkan masyarakat bawah. Contoh hal, akhir-akhir ini banyak orang terberut masalah hukum ya, orang tidak mampu membayar lawyer, tidak mampu, maka kita bisa minta bantuan pada Lindu Aji melalui prosedur jelas, asal benar kita pasti bisa bela sampai di mana. Kalau salah kita akan salah. Contoh kecil seperti itu sampai ke lini hukum seperti yang itu di bawah, awal ya sama dari bawah. Cuma masyarakat kadang-kadang banyaknya orang-orang yang empati terhadap Lindu Aji maksudnya. Dia tadi menyalahgunakan tadi berlaku ya. Oke, luar biasa ya. Oke, kita masih buka pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman followers dari KS. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan tadi Om, mohon saya Om ya. Kalau tadi ini adalah logo lama. Nah, yayasan ya, kalau yayasan ya. Nah, kalau yang dibawa satunya ini apa ini? Menurutnya ini hampir sama. Karena di sini ada komunikasi, di sini ada salam komando ya. Walaupun dilepas pun tetap masih bergantung tangan. Artinya kita Lindu Aji tidak alergi dengan semua masyarakat. Kita bersinergi, tetap bersahabat. Kita berkawan, cari makan. Di sini ada lambangnya padi ya. Sama-sama makan nasi Om ya. Maka di sini ada filosofinya begitu, dan di sini ada salamnya. Salamnya L ya. L itu ada, kan di sini ada Hati Melawo, Hati Nanas. Kalau kita percaya ada Tuhan, kita jalan yang lurus. Sama manusia luar biasa ya. Baru tahu loh, L ya, belum Allah, Habib Nanas ya. Berarti adanya bersama Tuhan dan tadi sosial, keagamaan ya, dan bermasyarakat, budaya dan sebagainya ya Mbak Heru ya. Luar biasa ya, sangat filosofis sekali dari Lindu Aji. Pertanyaan selanjutnya, saya akan baca dari teman-teman follower ya. Monggo disambi dulu. Iya lah, wah, ini terbulat ini enak, silakan ya. Saya juga nyambin ya. Nah iyalah. Ngomong terus ya, kesel Mbak. Boleh Mbak? Ya. Tapi saya makan dulu. Siap. Ini dari Satya SW_, selama 1 buah selera eksklusif dari KS ya. Kenapa banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan nama organisasi Lindu Aji? Apa itu ada hukumnya? Pernah ditindaklanjuti nggak? Paling parah apa nih Pak? Yang membawa nama Lindu Aji sampai dengan parah gitu. Mungkin ini begini Mas, saya sampaikan ya. Tadi kalau kita melakukan suatu tindakan apapun harus normatif. Kalau kita lihat di dalam suatu pelanggarannya, nah, secara administratif, kalau itu anggota kita peringatan dulu. Ada SP ya Om ya? Kita peringatan dulu, bahkan sampai kalau tidak mau persatu terus pelanggar, sampai sanksi pemecatan sebagai anggota. Ada pemecatan sebagai anggota? Nanti kan sampai ke sana. Tapi sementara ini belum, kita melakukan pembinaan. Kalau yang mau menduduki jabatan struktural, kalau dia pelanggaran itu kan kita berhentikan jabatan itu. Diberhentikan ya? Kalau itu melanggar norma, maka tidak semudah itu lah. Sebelum memberikan norma itu, ada namanya bidang kode etik. Jadi mamanya Bapak Ipan selalu ketua umum ini ya, akan memberikan hukuman kepada si fulan. Ini bukan kehendaknya Pak Ipan sendiri, ada badan etik ini ya. Badan etik rapat memutuskan data ini baru keputusan. Jadi tidak boleh arogan.
Oke. Sama itu. Kalau di ABRI namanya sidang kode etik. Sidang kode etik, betul. Nah, kalau di Indonesia tidak namanya badan etik. Badan etik ya. Ini akan memutuskan memberikan sanksi. Oke. Kalau pelanggar-pelanggar anggota itu, tinggal klasifikasinya, ya. Oke. Tapi masih banyak nggak sementara ini, Mbak, yang betul-betul oknum-oknum di luar sana yang membawa nama Pak Lindu Aji sampai bermasalah gitu? Kalau yang bermasalah, kalau memang bukan anggota, kita serahkan pada dia berwajib, Mas. Oh, langsung ke pihak berwajib ya? Berwajib kita Bukan serahkan. anggota kita. Bukan anggota, kalau dia melakukan suatu pencurian, umpamanya, Iya. ya udah diproses apa adanya, tidak pembinaan. Oke. Jadi kita normatif, jadi tidak ada, walaupun anggota kita normatif. Oke, Ya. oke, luar biasa ya, Mbak Heru ya. Oke, masih membuka pertanyaan untuk teman-teman ya, follower yang mungkin penasaran sama Lindu Aji. Wah, ini saya mau lihat dulu nih. Wah, ini tertinggi nih kayaknya ya untuk edisi kali ini. Serius Om, ini edisi kali ini tertinggi ya, karena lebih dekat dengan Lindu Aji ini sangat dinanti juga sama. Nah, juga kan? Iya. Itu saya tidak cewek saya. Cewek lebih asik lagi. Masuk lagi. Seribuan kan. Bukan itu. Iya, jadi memang betul-betul kita lebih dekat ya pada malam ini bersama Lindu Aji yang dimana ternyata sudah dijawab dengan panjang lebar oleh Om Ikhwan dan juga Mbak Heru ya. Ternyata di luar sana masih banyak berkeliaran oknum-oknum yang membawa payung ya, dan itu secara normatif juga akan dihukum secara prosedur ya. Iya. Walaupun ada anggota yang betul-betul bermasalah mungkin dalam kasus pencurian, pemukulan ya tetap diurus ya sampai dengan pemecatan sebagai anggota Lindu Aji. Wow. Ya, dan juga sekali lagi untuk pertanyaan jangan lupa kita akan bagikan untuk slayer dari IKS ya. Oke, sebagai pembina Lindu Aji ini apa aja tuh Bang? Sebenarnya sebagai pembina, Oke. kita konstruksikan dengan anggota, terutama ke ketua harian. Kita perintahkan bahwa pembinaan kita itu sudah jelas, Oke. tidak berpolitik, tapi kita sudah pasti bersosial, berolahraga, berpendidikan, seni dan budaya. Maka dengan pembinaan kita itu pasti. Kalau olahraga ya olahraga yang benar. Oke. Kalau itu bersosial ya tetap sasaran. Terus kalau di sini Lindu Aji kan ada beberapa bidang ya. Ada olahraga, musik, trabas, off-road, mancing, Lengkap Om ya? ya. Luar Terus biasa. ada flora dan fauna. Ada. Di sini pembinaan ini itu jelas bahwa kalau ada event yang benar, Oke. jangan ngawur, dan itu pasti bisa ditonton dengan masyarakat, bisa untuk apa itu orang tua misalkan masukkan anaknya ke olahraga tidak berpikir yang negatif tapi positif. Karena apa? Kalau bulat itu kan orang biasanya banding-bandingan takut Betul. kalau tulangnya Patah ya, ketoklek Tapi Om ya. di sini pun ada sistemnya. Jadi ada sistem sehingga anak itu tidak Betul. rusak maupun tangannya putus. Dan sesuai dengan prosedur juga ya, dan ditangani oleh tangan-tangan profesional pastinya ya, diajari langsung ya. Oke, ada teman? Begini, Mas Jadi, apa yang dikatakan pembina tadi itu adalah betul sekali. Jadi mungkin pertanyakan begini, bahwa Pak Iwan ini sebagai pembina memberikan satu, kalau dalam satu organisasi sebagai steering committee-nya, Oke. memberikan rambu-rambu aja. Nah, rambu-rambu ini dijabarkan oleh organizing committee, yaitu adalah organisasi yang lain ini. Ini menjabarkan secara rinci. Beliau hanya katakanlah lakukan lomba flora fauna. Langsung kan, kecaki. Gitu. Nah, ini di bawahnya menjabarkan. Oke. Gitu. Ini pembina di sini. Jadi tahu mas saya, Oke. jadi pembina itu harus berlaku sebagai steering, memberikan satu pejabat operasional, ada lembaga-lembaga yang lain. Lembaga yang lain ya. Ya, Jadi gitu. pembina itu memberikan rambu Iya, dan sebagai juga- steering committee aja. Betul. Ya, Gitu. apa yang harus dilakukan ya. Oke. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih untuk Om Kece pada malam hari ini ya. Bagaimana menyikapi untuk kesejahteraan atau lapangan kerja yang dapat meningkatkan ekonomi anggotanya tiap korwil? Nah,
agar dapat tercapai kesejahteraan yang merata bagi anggota maupun masyarakat. Kepiting Nemels ya, tuh banget ya pertanyaanmu ya ternyata ya. Itu yang hebat itu. Ini hebat nih, bagaimana memberikan dengan banyaknya anggota sampai dengan sekarang ini ya Mbak ya, memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka yang ada di Korwil itu seperti apa sih Mbak? Jadi gini, ada di Korwil itu kan saya sedang Pak Heru sebenarnya bisa menjelaskan, tapi ini nanti bisa bersama Pak Heru. Ya. Di sini setiap Korwil atau PK itu sebetulnya dia sudah tahu sendiri. Karena misalkan ada perusahaan, maupun jalan protokol, di situ banyak bos-bos itu kan nggak mau turun sendiri ke lapangan. Bisa bakti misalkan kero di nggak mau ya. Di sini sudah ada beberapa Korwil itu menyampaikan lewat selebaran maupun proposal tujukan ke perusahaan itu, ke rumah itu yang dia butuh misalkan ngecat, bahkan potong rumput, bahkan potong pohon itu. Di situ bisa ditawarkan ya sebulan itu. Begitu bos itu perlu tenaga potong rumput, bisa dihubungi Korwil setempat. Oh, jadi sesederhana itu ya, ternyata juga Lindo Aji mengemaki hal kecil seperti itu ya Mbak ya. Banyak kali Mas. Sampai dengan seperti itu ya, potong rumput dan segala macam ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Nah, dan juga ini mungkin Om, mungkin bagaimana sih andil Lindo Aji sebagai ormas ini di tengah masyarakat? Apa yang sudah diberikan kepada masyarakat? Ya, lalu pertanyaan hal itu yang diberikan masyarakat ya. Yang di dalam bidang apa saja? Banyak sekali. Contoh, dalam bidang Kartimas ya, kita bekerja sama dengan Politeabes. Pada waktu mungkin masalah ingat pada waktu bulan-bulan yang lalu di Semarang diguncang dengan adanya mobil dibakar dan sebagainya. Tiap malam ke kecamatan kita instruksikan bekerjasama dengan polsek setempat melakukan ronda bersama. Kalau tingkat kota itu kita sama dengan Polteabes, kita sama membantu. Contoh dia kecil, belum kehidupan sehari-hari gitu ya. Kehidupan sehari-hari, namanya Lindo Aji harus membantu ketertiban keamanan di mana Anda berada. Ini bukti real dalam sektor keamanan. Maka dengan kedatangan Lindo Aji diharapkan masyarakat menjadi nyaman, tentang bukan menjadi tambah takut. Ini keliru gitu loh. Gitu loh Mas, ini bukti real ya. Kalau bukti sosial lagi dalam bidang ekonomi, pada waktu Lebaran atau puasa kita memberikan bantuan takjil macam-macam. Itu banyak bukti-buktinya ini ya. Kemudian kalau banjir namanya di masyarakat, kita kerja bakti bersama di daerahnya masing-masing, di bawah koordinasi pengurus kelurahan, pengurus kecamatan dan DPC. Oke, luar biasa ya Mbak Heru. Jadi sekali lagi buat seluruh warga masyarakat Semarang, dengan kehadiran Lindo Aji ini sekali lagi jangan takut ya Mbak. Iya dong. Lindo Aji ini bukan sebuah ormas yang menakutkan, main tangan dan sebagainya, itu oknum-oknum yang salah ya. Iya. Jadi sampai dengan ngomong ke Korwil, Pak saya minta bantuan potong rumput, potong pohon, ngecat rumah, dikabulkan loh sama Lindo Aji ya. Sama gitu kan? Oke, luar biasa ya. Jadi memang yayasan sosialnya luar biasa ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Rino VO2. Ini sudah ada rencana regenerasi nggak nih? Waduh. Regenerasi ada nggak nih ya? Oke, dan atau sudah disiapkan siapa pengganti kedepannya dalam jangka panjang mungkin? Waduh, ini anak-anaknya, cucu-cucunya? Itu pasti lah Mas. Oh pasti ya. Kalau Capek juga regenerasi ya. Karena regenerasi otomatis itu hukum alam kan. Dalam siklus di dalam organisasi pasti ada masa bakti kepengurusan kecamatan. Nah, ini proses regenerasi diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi kita itu berjalan tidak berdasarkan anggaran dukun gitu Mas Reza. Ini contoh namanya Kabupaten Semarang, ini satu masa baktinya kalau berapa bulan? Udah, kalau kurang berapa kita sosialisasi, diadakan registrasi, siapa calon ketuanya. Nah, mobil sama,
Dengan pemilu ini sama. Sama ya sebenarnya. Iya. Berarti kurang lebih sebagai pemilu udah berapa belas tahun ya, berapa puluh tahun ini. Nah, Ya berarti Om Ikhwan ya. begini Mas, jadi kalau kemarin kan masih berkode yayasan, baru ormas sekarang ini baru aja kalau Oke. ini, ya gitu lah. Oke, luar biasa ya. Pasti ada regenerasi ke depannya ya, menjadi buat teman-teman ya. Nggak mungkin kan? Sampai kalau Emangnya. pengen layanan juga ya, Bang. Ya, pasti lah. Ya, makanya kita lagi mempersiapkan regenerasi selanjutnya ya. Oke, tadi sudah banyak yang tanya seputar Idul Adha ya, bagaimana andil sebagai ormas masyarakat ya di tengah lingkungan seperti itu ya. Nah, ini nih yang juga banyak pertanyaan juga ya. Mungkin peran Idul Adha di tempat-tempat hiburan dan juga event itu seperti apa sih Om? Apakah memang Idul Adha itu memang menyediakan jasa keamanan? Nah, ini kan dikenal Idul Adha kan, wah banget gede, ya, model-model ini ada juga jasa Ya, seperti itu. jadi begini Mas, jadi apa yang dikatakan Mas betul sekali, Betul. bahwa dalam bidang keamanan pernyataan kita ada dua hal. Satu, melakukan suatu lembaga pendidikan yang artinya statusnya lebih wajib mempersiapkan, mendidik adalah tenaga security. Nanti kita bekerjasama dengan Polri. Oh. Diharapkan di anggota siapapun, bukan hanya dari wajib saja, yang mungkin pendidikan sama ini keluar mereka dapat sertifikat jasa untuk jadi security. Yang kedua, memang kita mempersiapkan jasa security yang sudah berpengalaman bersertifikat sesuai dengan aturan. Maka siapapun yang menggunakan, kita kota dong sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Sama ya? terlindungi gitu loh. Oke. Mereka ini sebagai undang ketenagakerjaan, bagaimana nanti? Nah ini yang nangani siapa? Ada PT-nya tersendiri gitu ya. Oke, jadi memang betul ada ya di tengah masyarakat mungkin barangkali melihat di tempat hiburan atau event-event ada pakai seragam Idul Adha itu memang benar ya. Sudah disiapkan dan jasa-jasa keamanan seperti itu memang Jadi sesuai di bidangnya. Mas, perlu saya sampaikan dalam forum ini, maka jangan mudah dari perusahaan atau dari pihak individu yang membutuhkan, tolong diinformasi pada kita. Kadang-kadang ada betul orang-orang melakukan klub tertentu. Saya keluarga itu wajib, tapi bukan wajib dia. Oh. Hanya seragam karena ingin mendapatkan kerjaan jadi security aid. Oh, banyak ya? Banyak. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini, kalau ingin kurang jelasnya, bagi pemakai jasa wajib dikonfirmasikan kepada DPP. Oke. Diminta suatu perjanjiannya, PT-nya jelas, berbadan hukum nggak gitu loh. Jangan sampai kita tanpa kontrak MUU abal-abal. Oke. Nanti nanti Pak Eko yang kena nih. Ya. Kalau saya kan kami juga ada masalah. Oh, itu nggak masalah ya, karena malah orinya ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin korporat juga lebih jeli ya untuk Iya. melihat apakah memang betul-betul tergabung dalam Yayasan Idul Adha ini, ormasnya, dan ini juga perlu diketahui sama masyarakat Kota Semarang ya. Dan mungkin kita sudah berada di penghujung acara ya, Baru Om Ikhwan, ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sodorkan untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin pesan dan harapan untuk para anggota Idul Adha sendiri apa sih? Mungkin dari Om Ikhwan sendiri, Om? Harapan saya sebagai pembina untuk anggota selalu disiplin, selalu berkomitmen dengan KTA. Oke. Karena di KTA itu ada apa itu? Semacam sumpah gitu. Penjelasan. Ada Tertibnya kota itu. Oh, kode etik ya. ada kode etik, sehingga kalau memang dia melanggar pasti kena sanksi. Oke. Maka saya mengimbau dengan anggota baik itu produksi Kota Semarang maupun di daerah-daerah lain itu selalu taat dengan perjuangan apa Haji itu, dan loyalitas itu harus kita jaga. Oke, ya sesuai dengan tagline juga ya. L ya, salam L ya, Abdullah bin Anas ya. Mbak Edu terakhir, apa Begini, harapannya nih? Seperti yang dikatakan, saya sampaikan keluarga besar Ibu Haji, saya sampaikan bahwa saya minta dalam kesempatan ini seluruh anggota Linjut tanpa kecualian harus mampu dan mau mengimplementasikan konteks makna daripada calang. Ya, ini kablum minallah, artinya seluruh warga Ibu Haji harus selalu bertakwa beriman pada Allah sesuai dengan agama dan permasing-masing. Betul. Tanpa ini,
Kemudian yang sini ada Qablul Minan Nas, tunjukkan hubungan sosial kepada masyarakat dengan baik, bermanfaat, berlaku yang empati kepada ini. Ini diharapkan. Jangan hanya sekedar kita bersalam, tapi tidak mau artinya. Oke. Kita harus wajib berani bersalam, harus diwajibkan untuk mengimplementasikan. Oke. Qablul minallah dan Qablul Minan Nas ya. Ya, salam tok ya ketemu dulu. Lu Haji. Woi. Arti ini ya, LL tok ya. Selamat sekali lagi untuk pemenang giveaway ada Pandu Iwan, Daniel RSPWC, Setia SW, Kepiting Email, Serino VO2 akan di DM nanti sama admin dari Info Kejadian Semarang. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita, tepuk tangan untuk Bang Heru dan juga Umpan dari Lindo Haji. Sukses selalu untuk Yayasan Lindo Haji ya. Salam Lindo Haji pokoknya. Semoga bisa mampir lagi di episode-episode selanjutnya di IKS TV ya Om ya. Kita pokoknya luar biasa dan terima kasih sekali lagi untuk sponsor kita pada malam hari ini. Ada satu pintu dari catering gratis ongkir sekota Semarang. Ada Health Food catering makanan sehat tergulai terang bulan kekinian topping premium dan juga Mangga 2 Cafe. Pasta stick burger Togosari ya. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah menyaksikan live pada malam hari ini. Ketemu lagi di Rabu depan di jam yang sama 7:30. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.